logaritma juga sudah. Nah, turunan A pangkat X juga kan sudah. Nah, saya mau menyampaikan sedikit tentang turunan A pangkat X. Ini berkaitan dengan yang namanya turunan implisit nanti namanya. Gini, kalau bentuk Y sama dengan 2X, ini kita sebut sebagai fungsi eksplisit. Jadi, fungsi eksplisit itu dinyatakan Y sama dengan Fx. Kalau diturunin, itu 2 kan. Tapi kalau Y min 2X sama dengan 0, kita sebut sebagai fungsi implisit. Jadi kita nggak menyatakan langsung Y sama dengan sesuatu gitu loh. Ya. Tapi kita bisa tulis di sini sebagai fungsi dua peubah. Nah, ini makanya disebut sebagai fungsi implisit. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Nuruninya begini. Turunan Y itu Y aksen. Kenapa? Karena Y-nya fungsi dari X. Turunan X itu 1. Jadi turunan 2X 2. Turunan 0, 0. Jadi sama aja sebenarnya dapatnya begitu kan. Y aksen sama dengan 2 juga. Baik dari fungsi eksplisit maupun fungsi implisit. Tapi kadang kita mempunyai sebuah fungsi. Contoh kayak gini misalkan. Gini misalkan ya. Nah, yang ribet gitu kan ya. Kita mau menjadikan katakanlah Y sama dengannya berapa? Ribet dong kita mau jadi Y sama dengan gitu ya. Atau bahkan kita bahkan nggak bisa menemukan Y sama dengannya. Contoh misalkan hard function. Kalau kamu klik di Google search di Google ya, coba ada hard function, itu implisit itu. Ribet banget. Ada Batman function. Macam-macam lah pokoknya gitu ya. Nah, ini fungsinya semua implisit. Coba kamu nyatakannya sama dengan jago tuh bisa gitu ya. Apalagi nanti kalau ujian misalkan jadikan fungsi hard function, Batman function jadi eksplisit. Nggak akan beres, sejam juga nggak akan kelar gitu ya. Nah, tapi kan pertanyaannya bukan tentang itu. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan turunannya. Ini kan lagi belajar turunan. Nah, turunannya bisa ditentukan dengan turunan implisit. Contoh, saya punya gini. XY tambah 1 tambah X per Y sama dengan 0. Turunannya berapa? Maksudnya Y aksennya berapa sih? Caranya gini. Pakai product rule. Ya. XY itu kalau diturunkan kan kalau pakai product rule UV kan. U aksen V plus UV aksen. Ini U, ini V. U aksennya 1 kali V tambah U-nya itu X kali V aksen. V aksen itu Y aksen. Kan turunan Y kan Y aksen. Turunan satunya 0. Ditambah. Nah ini pakai U per V. Ya U per V. Ini U, ini V. Jadi U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Sama dengan 0. Karena turunan 0 kan 0 sebelah kanannya. Nah dari sini kamu dapat Y aksen kan. Y aksen sama dengan kan dapat nih. Jadi Y tambah XY aksen tambah Y min XY aksen per Y kuadrat sama dengan 0. Nanti dapat Y aksennya sama dengan berapa. Gitu ya. Jadi tanpa mengubah itu menjadi fungsi yang eksplisit, kita bisa menurunkan implicit function tersebut dengan cara seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat Y sama dengan A pangkat X. Y sama dengan A pangkat X itu eksplisit. Cuman bagaimana mendapatkan turunannya? Kita bisa menggunakan fungsi logaritma natural sebelah kiri dan sebelah kanan kita turunkan gitu ya. Jadi ln Y sama dengan X ln A. Perhatikan di sini ini sekarang menjadi fungsi implisit karena kan nggak dibuat jadi Y sama dengan, ubah dari eksplisit jadi implisit. Nah, tapi dengan ini kita gampang melakukan turunannya. Yaitu turunan ln Y itu adalah Y kali turunan dalamnya. Dalamnya si Y, ya Y itu kan fungsi dalam X, jadi turunannya Y aksen. Jadi 1/Y kali Y aksen turunannya. Sedangkan turunan X ln A itu konstanta. Tulis dulu konstanta. Turunan X kan 1, jadi ln A kali 1. Jadi Y aksennya kan dapat langsung Y ln A alias
A pangkat X ln A. Tuh, jadi makanya kenapa tadi turunan A pangkat X itu adalah A pangkat X ln A. Ya, didapat dengan menggunakan turunan fungsi implisit gitu loh. Ngerti nggak? Hmm? Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, kalau turunan implisit masih ada Y-nya nggak apa-apa sebenarnya. Ya, ya turunan implisitnya berarti dalam bentuk fungsi implisit gitu loh. Oke. Kecuali nanti kalau di soal biasanya di Cambridge gitu ya suka nyatakannya in terms of X langsung ya. Jadi kamu harus ubah itu gitu loh. Ya, kalau nggak disebut sih nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke turunan fungsi inverse trigonometri. Ya, turunan fungsi inverse trigonometri. Tadi kan trigon udah, sekarang inverse trigon. Jadi gini, kamu punya kan kalau saya tulis Y sama dengan sin X, artinya X sama dengan sin inverse Y kan? Gitu. Atau gini deh nulisnya, supaya langsung kita mau menurunkan. X sama dengan sin Y, artinya Y itu sama dengan sin inverse X. Ya, oke. Nah, biasanya ditulisnya pakai arkes. Arkes sin X, supaya membedakan dengan pangkat min 1. Nanti sangkanya sin pangkat min 1. Itu kalau pangkat min 1 kan artinya 1 per sin X, padahal bukan. Itu tuh hanya mengartikan sin inverse. Jadi kalau misalkan ditanya sin inverse, kita sepakat pakai arkes saja dulu ya, supaya membedakan. Arkes sin 1 itu berapa sih? Yaitu pi per 2 gitu loh. Artinya sin 90 derajat atau sin pi per 2 itu kan 1 nilainya. Ya, itu contohnya. Arkes sin min setengah berapa sih? Ya, yang kuadran 3 berapa sih yang setengah? 180 tambah 30, 210. 210 itu berapa? 210 itu pi per 6 itu kan 30. Pi per 6 30. Jadi 7 pi per 6. Gitu. Ya. Oke. Itu contohnya. Nah, sekarang bagaimana menentukan turunannya? Turunannya gini. Dari sini kamu turunkan secara implisit. Turunan X itu 1. Turunan sin kan cos, dikalikan turunan dalamnya, yaitu Y aksen. Jadi Y aksennya 1 per cos Y. Lalu kalau ingin dinyatakan dalam X gimana? Kan katanya X-nya sin Y. Berarti kan kalau digambar pakai segitiga, nah di trigon tuh kan, sin Y itu depan bagi miring. Jadi ini akar 1 min X kuadrat. Jadi ini tuh 1 dibagi akar 1 min X kuadrat. Tuh turunan dari arkesin itu tuh ini. Nah gitu loh. Ngerti nggak? Ya, turunannya itu. Gitu loh. Oke. Nanti dengan cara serupa, kamu bisa dapetin yang lain ya. Saya langsung tulis ya. Turunan dari arkes cos X, nanti kamu akan dapat jadi min 1 per akar 1 min X kuadrat. Lalu turunan arkes tangan, kamu akan dapat jadi 1 per 1 plus X kuadrat. Turunan arkes kotangan, itu min 1 per 1 plus X kuadrat. Turunan arkes sekan, sama dengan 1 per absolut X dikali akar X kuadrat min 1. Turunan arkes kosekan X itu sama dengan min 1 dibagi absolut X akar X kuadrat min 1. Gitu ya. Saya kira itu. Oke. Oh ya, saya baru ingat tadi ya. Siapa tadi? Van, yang tadi itu iya, kok saya melanggar teoremanya langsung sih. Saya baru ingat tadi. Itu saya melanggar teoremanya yang ini ya. Kan katanya kan
dia limitnya bisa dipisah kalau masing-masing limitnya ada nilainya gitu. Saya melanggar tadi ya. Di sini masing-masing ada nilainya nggak di sini? Enggak kan ya? Ya. Jadi nggak boleh diuraikan dulu ya. Gitu. Kecuali kalau misalkan eh, ada nilainya baru saya boleh pisah. Misalkan gini nih. Limit sin X tambah cos X mendekati 0. Boleh saya uraikan menjadi limit X mendekati 0 sin X tambah limit X mendekati 0 cos X. Gitu. Itu terbalik tadi kok saya bilang iya. Maaf ya, salah itu. Jadi ini nggak boleh dipecah. Ini nggak boleh dipecah gini ya, nggak boleh. Jadi limit X mendekati 0, 1 per sin kuadrat min limit X mendekati 0, cos X per sin kuadrat. Nggak boleh. Kalau satu-satu, kalau disederhanakan dulu boleh. Makanya ini 1 min cos X-nya mesti dijabarin dulu kan. Gitu. Ya. Nah, jadi ini saya kira yang tadi ini memang harus menggunakan apa pendekatan lain ya, nggak pakai konsep limit ya, pakai pendekatan nanti kita pas belajar L'Hopital kita akan masuk ke soal ini ya, oke? Karena di sini kan saya langsung menjabarkan itu menggunakan teorema itu, padahal itu tidak boleh. Mungkin sampai sini nih, tepatnya sampai sini masih oke ya. Nah, ini kan saya sudah menggunakan teorema limit. Nah, teorema limitnya nggak boleh dipakai dulu karena belum tentu dia benar ya. Terima kasih, Stephen. Sudah dibantu dengan ini apa engkong wolfram. Oke. Nah, baik, saya lanjutkan lagi lah ya. Lanjutkan lagi ini sampai jam berapa sih? Sampai jam oke. Ya. Nanti kita istirahat jam 12 ya. Nanti pukul 1 hanya orang-orang yang saya sama orang-orang yang saya WhatsApp saja yang atau saya chat saja yang nanti akan masuk kelas pukul 1 ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi nanti istirahat keduanya digabung saja dengan makan siang ya, di pukul 12 saja ya. Oke. Tadi sampai dengan turunan fungsi inverse trigonometri ya. Kemudian oke, kita lihat ini. Namanya kemonotonan kurva. Kemonotonan kurva. Sama kecekungan kurva. Ya. Nah, kalau kemonotonan kurva itu begini. Jadi sebentar. Apa itu? Loh, ini kok saya ada 2 jadwal ini. Berarti Kak Wira salah ya? Bukan jam 12 ya? Sebab jadwal yang di-share itu ada yang sebentar nih. Mana ini? Nah, ini nih. Jadwal pelajaran Semak Penabur Gading Serpong. Oh, bahkan ini 7.27. Oh, menit kok kagok banget ya. Nah, ini nih. Jam ke-10-nya 11.30 sampai 11.57. Nah, ini apakah jadwal yang benar atau yang salah ini?
Yang istirahatnya cuma sekali, makanya tadi kan istirahat cuma sekali. Itu kayaknya buat yang masuk sekolah deh. Oh gitu. Ya wis, berarti nanti kita berakhir seperti biasa ya. Nah ini istirahatnya yang kedua pukul berapa itu tadi? Pukul mana nih? Jadwal yang kedua tuh mana sih? Sebentar. Oh ini jadwal yang kedua. Yang lalu ya, yang dulu ya. 11.30. Wah tanggung lah. Nanti aja. Istirahatnya nanti ya. Kita gabung aja ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Jadi ada kemonotonan dan kecekungan ya. Yang kemonotonan itu maksudnya begini. Kalau saya punya Y sama dengan Fx, ya, ini monoton naik. Monoton naik itu kayak begini nih. Nah gitu. Itu kalau turunannya positif. Kalau dia gambarnya begini, monoton turun disebutnya. Turunannya negatif. Ini monoton naik. Ya, ini monoton turun. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk kecekungan, itu ada begini sama begini. Nah ini cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah, itu turunan keduanya itu negatif. Gitu ya. Cekung ke bawah. Ini cekung ke atas. Concave up. Cekung ke atas ini turunan keduanya positif. Nah, cekung ke bawah di sini kan ada titik maksimum di sini ya. Di sini ada titik minimum. Jadi syarat dari sebuah titik itu maksimum, itu dia harus memenuhi turunan keduanya harus negatif. Tapi ada syarat lain di sini, disebutnya sebagai titik stasioner. Titik stasioner itu titik di mana turunannya di situ sama dengan 0. Jadi F aksen, katakanlah di sini ya, di A itu F aksen A-nya mesti 0. Nah di sini juga sama. Ya, oke. Jadi F aksen A-nya mesti 0 dan F double aksen A-nya di sini mesti lebih kecil 0. Itu kalau maksimum. Ya. Ini minimum, ini maksimum jenisnya, gitu ya. Oke. Nah, lalu ada yang seperti ini, misalkan contohnya X pangkat 3. X pangkat 3 ini mempunyai titik belok di sini. Titik belok itu apa sih? Nah, sebelum titik X sama dengan 0, dia cekungnya ke bawah. Setelah X sama dengan 0, cekungnya ke atas. Pokoknya ada perubahan kecekungan. Nah, itu namanya titik belok. Di situ turunan keduanya di titik itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ada kemonotonan, kecekungan, sama titik belok di situ. Oke. Nah, saya kira itu. Lalu persamaan garis singgung sudah pernah disinggung waktu di koordinat geometri. Nah, sekarang saatnya untuk latihan bagian berikutnya. Ya. Oke. Jadi turunan. Oh, saya kasih contoh dulu deh. Contoh buat apa? Aplikasi ya sebelum masuk ke latihan. Saya kasih contoh dulu buat aplikasi. Nah, kita lihat. Misalkan gini. Tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal untuk Y sama dengan ln X ya di titik dengan apsis X sama dengan E. Apsis itu X-nya maksudnya. Kalau ordinat itu Y ya. Nah, persamaan garis itu kan mempunyai bentuk seperti berikut. Y min Y1, M X min X1. Ya. Ya, ini.
Katanya belum di SS, silakan di SS dulu. Ya, so. Ya, silakan kalau mau ditulis tuh boleh. So. Oh, yang ini. Ya, silakan. Enggak. Oke, udah ya. Balik lagi ke yang tadi. Jadi seperti itu. Nah, kita mesti cari yang namanya gradien. Nah, dari sini gradien itu kan turunan pertama dari ln X berarti super X di titik X sama dengan E. Ya. Jadi kita punya jawabannya super E. Jadi Y min. Y1-nya kita dapat ini kan kita substitute kalau X1-nya E berarti Y1 adalah ln E itu alias 1 jadi Y min 1 sama dengan super E kali X min E. Jadi Y sama dengan X per E min 1 plus 1 alias X per E. Nah itu adalah persamaan garis singgung. Ya. Kalau persamaan garis normalnya apa? Persamaan garis normal itu apa? Gini, misalkan saya punya kurvanya gini. Ini persamaan garis singgungnya ini PGS. Persamaan garis normal itu persamaan garis yang tegak lurus garis singgung dan memotong dan melalui titik singgung. Ini titik singgungnya ini. Tising ya. Oke. Tising, titik singgung gitu ya. Oke. Tapi yang ini jangan ditulis pesing ya. Persamaan garis singgung ya. Oke. Bau pesing. Kalau itu untuk bau pesing itu boleh. Ini PGS lah gitu lebih enak ya. Nah, persamaan garis normalnya apa? Cari dulu garis gradien garis normal yaitu -1 dibagi gradien garis singgung kan. Kan kalau tegak lurus kalau dikalikan gradiennya -1. Ini -1 dibagi gradien garis singgung adalah tadi seper E jadi min E. Jadi persamaan garis normalnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Gitu ya. Jadi Y sama dengan min EX plus E kuadrat plus 1. Gitu loh. Ya, itu salah satu contoh aplikasi untuk turunan. Gitu ya. Oke. Nah, contoh lain. Saya kasih contoh lain. Misalkan gini. Contoh lain. Oh, gini aja deh. Y sama dengan absolut X. Turunannya apa? Nah, ini hati-hati nih. Turunan itu kan by limit ya. Jadi jangan, oh absolut X. Kalau X itu turunannya 1, berarti absolut X jadi mutlak 1 gitu. Salah ini ya. Oke, bukan begitu ya. Nah, kita lihat definisinya dulu. Absolut X itu kan
X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, min X kalau X-nya lebih kecil 0. Ya. Nah, kalau diturunin gimana? Turunan itu kan by limit sebenarnya. Limit X. Gini ya. Jadi kita mesti bagi kasus nih. Kalau X-nya nggak 0. Nah, kalau X-nya nggak 0, maka turunannya jadi limit X mendekati A katakanlah gitu ya. Di mana di sini X-nya kan A-nya nggak 0 katakanlah ya. Jadi X mendekati A dari absolut X. Nah, ini bisa dua macam. Kalau X-nya positif, X-nya negatif. Ya. Oke. A-nya positif, A-nya negatif ini ya. Jadi kita punya nanti akan menjadi 1 nilainya. Kalau di sini negatif 1. Tapi kalau ketika A-nya 0, ya, turunannya hati-hati di sini. Turunannya tidak ada. Nah, kenapa? Karena yang namanya limit itu disebut ada, ya. Limit X mendekati A itu ada. Kalau bagaimana? Kalau dari kiri sama dari kanan sama kan? Kan saya udah pernah jelasin waktu lalu. Nah, kalau di sini kan kenapa nggak ada? Karena dari kiri itu nilainya. Sorry, maaf. Ini tadi apa? Oh, pantas ini mendekati 0. Maaf. Saya ganti aja soalnya ya. Gini. Oke. Maksudnya X dibagi absolut X maksudnya ya, maaf. Jadi kan tadi Y-nya begini. Jadi X dibagi absolut X dia 1 kalau A-nya positif, negatif 1 kalau A-nya negatif. Tapi kalau di A-nya di 0, itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ya limit X mendekati 0 dari kiri itu jadinya negatif 1. Limit X mendekati 0 dari kanan, ya itu jadinya sama dengan 1. Gitu loh. Ya, ngerti nggak? Yang satu, yang satu negatif 1. Nggak ada. Kan nggak sama. Gitu loh. Ya, kan limit itu ada kalau dia sama. Gitu. Tapi kalau yang tadi, misalkan limit X mendekati 0 dari absolut, ya ini 0 kalau ini mah benar gitu ya. Karena dia mau dari kiri dari kanan ya sama-sama absolut X-nya mendekati 0 ya 0 gitu kan ya. Nggak masalah kalau ini. Yang masalah yang ini ya, sorry ya. Nih. Oke. Ya. Terus saya kasih contoh lain deh. Contoh lain misalkan saya punya Y sama dengan akar X. Turunan pertama kan ini bisa ditulis setengah X pangkat min setengah. Turunan kedua setengah kali min setengah kali X pangkat min 3/2. Turunan ketiga setengah kali min setengah kali min 3/2 kali X pangkat min 5/2. Dan seterusnya. Kalau ditanya turunan ke N, itu berapa? Jadi setengah, min setengah, min 3/2, min 5/2 gitu kan ya. Terus nanti X-nya pangkat, sampai berhenti dia sampai kapan? Sampai secara umum ya. Maksudnya kan kita mau nulis bentuk umumnya. Gimana cara nulisnya? X pangkat, kalau di sini turunannya ketiga, di sininya kan 5 nih. Berarti kalau turunan ke N, di sininya adalah min apa? 2N min 1 ya? Per 2 ya? Betul? Yuk. Ya. Lalu di sininya apa? Di sininya kita tulis sebagai apa per 2? Min min N ya? Betul? Ya. Sebentar, salah. Turunan 1, turunan 2, 1, turunan ketiga di sini 3.
Turunan keempat itunya 5. Di sininya apa nih? Tergantung N-nya ya, genap atau ganjil ya di sini ya. Ini kan kalau turunan pertama ini saja. Turunan kedua ini dan ini munculnya. Ya. Turunan ketiga ini segini. Turunan keempat segini. Nah, kalau turunan ke N itu berhentinya di sini berapa nih kalau dalam N? Kan kita mau menuliskan dalam N kan ya? Betul? Apa? Tanya. Kalau turunan kelima 7, 6 nanti di sininya. 6. 7 betul ya, 7. 1, 2, 3, 4, 5 jadinya 7. 6 jadinya 9. Ya. 5 jadinya 7. 6 jadinya 9. 9 itu maksudnya ininya ya atas ini. 7 jadinya 11. Ini nambah 2, nambah 3, nambah 4. Nah, min 2N tambah 3 katanya. Kita lihat. Betul nggak? Nah, ya. Kalau turunan pertama, 1. Betul. Turunan kedua, sampai min 1. Turunan ketiga, min 3. Turunan keempat, ya 3 min 8. Min 5. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kamu harus bisa melakukan seperti apa turunan ke N. Jadi ini bisa ditulis apa? 2 pangkat N ya bawahnya ya. Terus atasnya adalah min 1 pangkat, kan kalau turunan ke 1 positif, kedua negatif. Gitu ya. Jadi kamu tulisnya apa? 2N min 1 gitu ya. 2N min 1. Gini ya. Nah gini. Ini min 1. Kalau pengen itu kamu bisa buat gini misalkan N plus 2 juga bisa ya. Karena kan kalau N plus 1 maksudnya. Kalau turunan pertama kan positif, turunan keduanya negatif, dan seterusnya. Terus atasnya 1, 3, 5, dan seterusnya ya. Ini bentuknya jadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sampai 2N plus 3. Kalikan ini. Gitu ya. Oke. Lanjut. Oke. Butuh contoh lagi? Satu contoh lah ya buat ini apa? Yang aplikasi ya. Nih, udah ini saya tutup dulu ya ininya ya. Udah 12 halaman masalahnya. Ya, contoh lain misalkan apa?
Misalkan gini. 1/3 X pangkat 3 plus setengah X kuadrat min 6X tambah 4. Ya. Yang pertama, katakanlah tentukan pada interval mana fungsi tersebut naik atau turun. Jadi kita mesti turunkan X kuadrat plus X min 6. Difaktorin jadi X plus 3, X min 2. Ya. Nah, kan kita mesti lihat tandanya ya. Ini min 3, ini 2. Plus, min plus ya. F aksennya kan ini tanda si F aksennya begitu. Berarti di sini naik, di sini turun, di sini naik. Jadi F naik, yang naik F-nya ya. Pada min infinite sampai min 3 atau pada selang 2 sampai infinite. F-nya turun pada interval min 3 sampai 2 gitu. Ya. Yang B misalkan. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya. Stasioner itu tadi ya, untuk menentukan maksimum minimum kan, berarti turunannya mesti sama dengan 0. Dapatkan tadi X-nya sama dengan min 3 ya, atau X-nya sama dengan 2. Ya. Nah, kita cek di sini. F double aksen min 3. Di sini kan F double aksennya adalah apa? F double aksen 2X tambah 1. Jadi F double aksen min 3 itu negatif. F double aksen 2 itu positif. Jadi jenisnya untuk stasioner yang min 3, F min 3, nanti kamu masukin ya F min 3 berapa nilainya ya. Ini adalah titik maksimum. Ya. Biasanya ditulisnya maksimum lokal. Gitu ya. Sedangkan yang 2, F2 karena dia positif, F double aksennya berarti titik minimum lokal. Gitu ya. Oke. Jelas itu? Kalau misalkan ditanya lagi tentukan nilai maksimum dan minimum pada interval segini. Nah, kamu mesti ceknya ada 4 macam yang kamu cek. Yang pertama F min 3 kamu cek, berikutnya F0 kamu cek, F2 kamu cek, F3 kamu cek. Yang mana yang nilainya paling gede gitu. Coba kita cek masing-masing deh. F min 3 berapa coba? Saya minta jawabannya berapa F min 3, ngitung dong. Tolong bantu hitung. F min 3 saya ngitungnya F0 aja ya. Bantuin yang F min 3, F3 sama F2. Cepet dong, saya aja bisa F0 cepet. Ah, gimana sih kalian ini? Lama amat. Nah, jadi kalau maksimum minimum, ini maksudnya maksimum minimum global. Ya. Artinya keseluruhannya gitu loh. Ya. Berapa ini? F min 3? Ya. F min 3 seharga 0,1 ETH. Siapa yang mau dapat ETH? Pada nggak tahu ya ini ETH apa ya. Wah, ini mesti gaul juga nih. Gawat nih. Siap angkatan kalian udah angkatan metaverse ini. Nanti ke depan mainnya 8,5, Kak. bukan pakai rupiah lagi. Apa, Van? Ada 8,5, Kak. Min 8,5. Ya. Ada 8,5 nggak ada minnya. Ah, apa? 8,5. Terus yang itu
F2 berapa? Sama F3. Itu min 10/3 Kak, min F2-nya. Terus F2 atau F-2? F2 kan? Ya. F2-nya, iya. Sebenarnya kan dia Ya. turun. Oke. Yang F3-nya min setengah. Ya, coba yang lain cocok nggak? Atau udah percaya aja karena Steven yang hitung? Kalkulator yang hitung, Kak. Oh, jadi yang mencetnya siapa? Kamu ya, Ada yang chatting itu otomatis dia. robotik. Steven, Itu ini nggak F salah. F-3 Nah, itu 17 min setengah. 3-nya 17,5 ya. Oh ya, Iya, sama deh. 17 Aku setengah. juga ngitung segitu, 17,5. oke. Nah, jadi kalau ditanya maksimum minimum, F-3 Kak yang 17,5. oh, Iya, F-3. oke, 17,5. Berarti kalau ditanya maksimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, ini nilai maksimum. Nilai minimumnya berapa, yang ini nilai minimum. Ya, gitu. Tapi sekali lagi hati-hati. Mesti dicek semuanya, termasuk ujung-ujung ini. Kalau dikasih tahu batasnya ya. Kalau nggak dikasih tahu batasnya, maksimum globalnya ya bisa tak hingga kan. Minimum globalnya bisa minta hingga. Kalau dikasih batasnya, ya berarti kamu mesti ngecek semua batasnya, dicek sama yang tadi yang lokalnya mesti dicek juga, dibandingin gitu loh. Paham ya? Maksud saya ya. Oke, jelas nggak? Cok, ya dulu. Ya, silakan yang mau ke WC. Boleh, ke WC dulu.
Ya, terus eh kira itu contohnya sudah ya itu ya. Bolehlah satu lagi deh. Nih, satu lagi gini contohnya. Tentukan, katakanlah, panjang sisi-sisi segitiga sama kaki dengan kelilingnya 12, luasnya dan luasnya maksimum. Gitu ya. Nah, keliling segitiga itu kan katanya sama kaki nih. Berarti misalkan gini ya. Ini A, ini A, ini B. Ini kaki yang sama. Jadi 2A tambah B itu 12. Luasnya itu pengen maksimum. Ya. Jadi luasnya apa nih? Segitiga sama kaki. Setengah alas kali tinggi ya. Tingginya adalah akar A kuadrat min 1/4 B kuadrat. Betul? Ya. Nah, kalau luasnya pengen maksimum berarti kita harus mengubah fungsi luas ke dalam satu variabel. Misalkan gini. Jadi setengah 12 min 2A kalikan akar A kuadrat min 1/4. Ini 144 ya. Min 2AB plus gitu. Ya. Atau setengah atau 6 min A kalikan A kuadrat min A kuadrat habis. Ini apa? 36 ya. Min 36 plus 12A. Nah, ini kamu turunin. Turunannya U aksen V, gitu kan? Plus U V aksen. 1/2 akar. Ya, kali turunan dalamnya. Nah, gitu kan. Sama dengan 0. Gitu. Nah, kamu kalikan dengan akar kedua ruas. Jadinya min 36 plus 12A negatif plus 6 min A kali 12 bagi 2 sama dengan 0. Jadi 36 min 12A plus 36 min 6A. Jadi 72 sama dengan 18A, A-nya sama dengan 4. Gitu. Ya, berarti B-nya sama dengan 12 kurang 8. 4 juga. Ya. Panjang sisi, ya ini panjang sisinya. A4, B4. Sebenarnya bukan sama kaki di sini, sama sisi berarti ya. Gitu. Jadi jenis segitiganya harus sama sisi. Ya. Jadi A-nya mesti sama dengan B sebenarnya. Ya. Kita punya fakta baru jadinya. Oke. Nah,
Ya, sebentar saya fotokan latihannya ya. Ya, ini saya tutup. Sudah nampak di layar. Saya kira nggak perlu dijembot yang ini. Karena soalnya terlalu sedikit. Jadi kayaknya nggak perlu dijembot. Nah, kebalik ya. Bisa melihatnya? Nggak bisa ya? Mau saya balikin dulu? Saya balikin dulu deh. Sebentar. Itu kok terlalu sedikit ya Kak. Iya, terus sedikit ya nggak usah dijembot. Nah, terlalu sedikit sekali Kak. Iya, jadi nggak usah dijembot. Nah, nanti bagi yang kan sekarang kalian boleh makan siang, istirahat, ya. Nanti bisa mengerjakan ini. Nanti bagi yang saya WhatsApp saja yang boleh masuk jam 1, yang masuk jam 1, sisanya ngerjain ini ya. Oke. Bukan artinya sisanya itu pesta pora hura-hura, bukan ya. Jadi sisanya itu mengerjakan latihan. Paham? Mana ini? Foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih. Silakan boleh di SS dulu. Sudah? Halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7. Ya, 7 halaman saja. Nah, menurut saya kamu kerjakannya yang ini dulu aja. Nomor 6 dan seterusnya. Nomor 6 tadi saya sudah bahas, itu sebagai contoh. Yang 1 sampai 5 itu nanti aja pas kalau misalkan mau tidur kerjain 5 gitu ya. Itu yang 1 sampai 5 itulah buat nanti lah ya. 6 aja dulu lah, 6 dan seterusnya. Ya kan kalau 1 sampai 5 cuma aljabar aja buat memperkuat skill turunan yang tadi ya. Kalau yang 6 dan seterusnya aplikasinya. Saya kira itu ya. Oke. Ini yang pertama, nanti turunan saya belum habis ya. Tapi kalau turunan yang bahan reguler sudah habis, cuman yang kalian kan masih ada lagi nyambung sama yang Cambridge supaya nanti pas Cambridge nggak harus bahas lagi dari awal.
Jadi masih ada ide tentang turunan. Tadi kan implisit udah dikasih. Nanti ada turunan fungsi parameter. Ya. Nanti kita kasih nanti next meeting ya. Yang sekarang sampai sini dulu. Ini latihannya udah cukup lah segini ya. Cukup nggak atau masih kurang? Cukup lah ya. Ini part 2 padahal part 1-nya saya nggak kasih ya. Nanti part 1-nya 10 nomor. Kalau kelebihan Apa? dikurangin nggak, Pak? Kalau soalnya kelebihan dikurangin nggak? Kalau misalkan tadi bilang kurang gitu, ya kurang dikasih lagi kalau kurang. Tadi kan saya tanya, Kalau soalnya kelebihan kurang nggak? Kan nggak ada pertanyaan itu. Pertanyaannya kan soalnya kurang nggak? Nah gitu. Saya kan nggak nanya soalnya lebih nggak? Nah kan nggak. Soalnya kurang nggak? Nah, kalau kurang saya tambahin. Nggak ada opsi soalnya lebih nggak ada itu. Oke, silakan boleh istirahat. Kan siang nanti pukul 1 boleh ngerjain ini ya. Nah, yang saya WhatsApp nanti hadir ya.